Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita lanjutkan penjelasan kita tentang integral. Kita bahas tentang integral. Cepat kita langsung masuk pada integral tertentu saja. Nanti integral tak tentu itu sudah paham, dan integral tak tentu itu adalah proses kebalikan daripada turunan. Nah, sekarang kita mau bahas kenapa ya integral itu kok motivasinya luas. Kalau turunan, motivasi awalnya dari gradien garis singgung, yang limit fx tambah h dikurang fx dibagi h menuju 0, itu definisi turunan, garis singgung ya. Sedangkan integral itu motivasinya adalah mencari luas daerah di bawah kurva yang kontinu. Nah, sekarang di dalam pembahasan ini yang kita ambil dari buku Calculus Early Transcendent karangan Tan itu ya. Dan nanti jadi ada buku juga dari Calculus Early Transcendent edisi ke-8 karangan Jim Stewart. Nah, ini kita lihat integral tertentu dan luas area di bawah kurva. Motivasinya begini. So, sini Bapak ceritain aja dulu ya. Ini ada gambar. Gambar satu, nampak jelas ini ya. Ini gambar pertama. Ini satu aja ya. Gambar ke satu. Ada kurva fx. Ini fx kan, continue. Karena kurvanya nggak putus-putus. Kurva ini kalau mau diteruskan ya terus saja, dia mau kemana-mana, manapun. Ini kan? Ini juga ke sana terus. Nah, tetapi fokus perhatian kita tidak sepanjang-panjangnya kurva itu. Jadi kurva itu hanya kita amati dalam suatu daerah domain, daerah asal tertentu, yaitu dari mulai X sama dengan apa? A, hingga X sama dengan B. Nah, ini domain. Ini di sumbu X kita batasi dari sini ke sini aja. Ini disebut daerah asal atau domain X. Nah, lalu kurvanya kan begini nih, lengkung gini. Dan kalau begitu ini adalah garis X sama dengan A. Ya kan? Dan ini X sama dengan B. Ini S. S itu daerah yang dibatasi oleh kurva ini, garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B serta sumbu X. Kita mau cari tahu luasnya. Kalau kita cerita mencari luas, bangun geometri standar segitiga. Rumusnya ada, setengah alas kali tinggi. Trapesium, jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Lingkaran, pi r kuadrat. Itu kan? Dan pentagon juga ada rumus-rumusnya. Tetapi manakala kita diminta untuk mencari luas daerah yang diarsir ini, atau luas S ini, kesulitan muncul karena kita tidak punya rumus. Paling yang kita punya yang paling enak persegi panjang. Nampak nggak? Kalian tengok dari gambar 1, nanti sebelum persegi panjang, kita bergerak ke gambar 2. Masih samakah kurvanya? Masih. Sekarang kurva yang pertama ini, gambar aslinya ini, kita hapus lagi. Kita bersihkan lagi cerita tadi. Nah, ini dia asal cerita kita. Kita ke gambar 2. Masih kurva yang sama. Sama kok kurvanya, konturnya, lengkungannya, semua. Ini masih cerita kurva. Lalu, si S ini, luas area di bawah kurva ini semua, sekarang luas area ini telah dipecah-pecah nggak? Di-coupling-coupling namanya. Jadi kalau S ini kayak tanah ini ada daerah ini, sebelah sini punya orang, ini punya orang, kemudian di sana punya orang, maka dia mau membagi tanah ini menjadi berapa bagian warisan-warisan, kan itu kan? Mau dibagi anaknya. Ternyata anaknya 200, gitu kan? Bagi 200 orang sikit-sikit, gitu kan? Tapi anaknya cuma anak tunggal. Ya sudah, dia semua dapat. Kalau 2 anaknya, masing-masing dapat lebih lebar. Tapi kalau daerahnya itu juga, tetapi mau dibagi lebih banyak, maka orang yang mendapat bagiannya akan semakin kecil, semakin kecil kelebarannya. Lalu inilah dia. Dibagilah daerah ini menjadi S ini jadi S1, S2, S3, sampai seterusnya Sn. Kita setuju bahwa kalau kita tambahkan luas daerah S1 tambah S2, artinya kalau S1 tambah S2 tambah S3, dan seterusnya sampai Sn, ini akan memberi kita S itu sendiri yang atas. Betul? Sekarang, bentuk S ini, kadang-kadang bentuk S yang ini
yang di sini berbeda-beda pula. Bawah sih boleh sama. Bawahnya kan sama nih. Tetapi bagian atasnya ada gini lengkungnya. Yang kedua begini pula bentuknya. Yang S4 begini pula dia. Dan terus, nah, dia berbeda-beda di atasnya. Tetapi mereka semua punya satu kesamaan, yaitu sama-sama lebarnya sama. Jadi adil. Di sini namanya apa itu? Katakanlah delta X. Delta X itu dibagi dia delta X. Nah, paham? Lebar mereka sama. Tetapi ketinggiannya berbeda-beda, betul? Tingginya itu sesuai tinggi kurva, karena batas atas kurva. Ada yang karena kurvanya turun ke bawah dekat subuh X, maka tingginya dapatnya rendah lah dia, sedikit, itu kan. Nah, sekarang karena ini bentuknya mirip persegi panjang, tapi nggak persegi panjang, itu kan. Ini kan nggak ada rumusnya juga ini. Nggak ada rumusnya mencari S1, S2, S3 ini kan itu. Maka S1 itu diwakili oleh bentuk R1. Setuju? Pasti nggak sama, karena perataan atas. Ngerti nggak? Nah, ini kan atasnya ini. Atasnya kan nggak rata ini. Jadi kita buat perataan atas. Nah, gitu dia. Atasnya kita ratakan. Karena mula-mula atasnya seperti ini, nih, maka atasnya rata aja gini. Dah. Jadi artinya S1 itu dihampiri oleh R1. Luas S2 dihampiri oleh R2. Dan seterusnya Sn dihampiri oleh Rn. Karena R singkatan dari rectangle, persegi panjang. Dan persegi panjang itu panjang kali lebar. Kita tahu tadi ini lebarnya ini apa? Delta X. Oke, jadi panjangnya ya lebar kali panjang. Panjangnya yang mana? Persegi panjang ini kan punya sisi kiri, sisi kanan, betul? Ya ada sisi kiri, ada sisi kanan. Hanya sisi kiri, ini sisi kiri, karena diratain, di sisi kanan, sayangnya kedua-duanya nggak nempel pada kurva, betul? Nah, kita ambil tengah-tengahnya. Artinya kita menganggap titik putus ini adalah R1 itu tengahnya kan sama juga yang kiri sama kanan. Ya, yang tengahnya inilah yang menempel pada kurva. Kenapa kita perlu sisi yang menempel pada kurva? Karena kurva itu ketingginya Y, betul nggak, dari 0? Kurvanya kan Y sama dengan Fx. Jadi kalau kita punya fungsi X kuadrat, Y sama dengan Fx, sama dengan X kuadrat. Kurva X kuadrat kalian tahu. Kayak begini kurva X kuadrat itu. Ini X kuadrat. Terus di sini ada titik, katakanlah min 10. Berapa tinggi di sini? Ayo. Berapa ketinggian di sini? Tingginya kan ini kan, dari sini ke sini, betul nggak? Nah, ini kan berarti X-nya berapa? Min 10. Berarti F min 10, betul? Berarti apa? Min 10 kuadrat berapa? 100. Berarti ini tingginya 100. Panjangnya 100. Ngerti nggak? Nah, ini kan secara umum itu hanya permisalan. Nah, sekarang si persegi panjang 1 diwakili oleh dia punya lebar dan dia punya tinggi pasti berapa? Karena ini adalah C1, X-nya sama dengan C1, berarti F apa? FC1. Karena X-nya itu sama dengan C1. Ini C2 di sini, ngerti nggak? Ini C3, C4. Nah, tahu kan? Berarti kalau gitu S2 diwakili oleh persegi panjang R2, yaitu delta X tetap FC2. Dan seterusnya delta X. Oh, ini kan ada delta X2 loh. Delta X saja. Delta X ya. Dikali FCN. Nah, udah paham nggak ilustrasinya? Berarti S1 tambah S2 tambah S3 tambah S4 tambah Sn berarti sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Betul? Berarti artinya sama dengan jumlah ini semua. Nanti? Nah, kita tambahin ya. Kita tambahin lah dia. Jadi S yang sama dengan S1, S2 tadi, sampai Sn, dan dia itu S itu dihampiri oleh R1 kan itu kan, sampai Rn,
Dan R itu tadi apa? Delta X kali FC1, delta X kali FC2, delta X kali FCN. Nah, inilah dia S. Dan oke, delta X keluarin aja yuk. Keluarin, boleh nggak gini? FC1, C2, FCN. Nah, ini S. Kira-kira kalau dia lebih banyak, bila kita bikin ini lebih banyak, sebanyak-banyaknya ya. Kalau dibikin delta, ini N-nya, persegi panjangnya banyak. Jika persegi panjangnya dibuat banyak, ya, bila persegi panjang dibikin banyak, ya, ini ya, bila persegi panjang R1, R2, dan seterusnya dibuat banyak, sangat, artinya apa? N-nya menuju tak inggah, betul nggak? Banyak tak inggah. Berarti C1, C2 menuju tak hingga, akibatnya apa? Maka lebar persegi panjangnya akan menuju kepada nol lah. Sampai tipis, betul nggak? Tipis banget. Nah, otomatis lebar ini akan semakin kecil menuju kepada nol. Ini ditunjukkan oleh gambar ini tadi mana? Makin tipis dia gambarnya. Semakin kecil. Nah, ini dia. Ini kan tadi ini. Nah, sekarang kita perbesar, kita perbanyak. Inilah dia. Ini kalau N-nya 5 misalnya, katanya kan, kata buku TAN ini, dibuat, mana tadi ini ke sini. Nah, ini kan menuju 0. Dia akan menjadi seperti ini tampilannya. Persegi panjangnya nampak dari 5 menjadi 10. Bagaimana kalau 100? Bagaimana kalau 1000? Sedangkan daerahnya dari A sampai B tetap segitu-segitu aja. Pembaginya makin banyak. Maka delta X, lebar persegi panjang ini akan semakin kecil menuju 0. Jelas? Nah, kalau dia pakai menuju, pakai limit nggak namanya? Limit. Jadi kita di sini, pendekatan ini, maka S, ini bintang lah ya Bapak Bang. Persamaan bintang, Bapak potong lagi. Ini penjelasannya ini. Nah, ini kan tadi gini. Ambillah sini. Nah, sabar ya. Ups. Ini. Nah, ini. Kita bikin banyak. Jadi, ngerti? Bingung? Ada sedikit-sedikit bisa ya. Maka, ini. Untuk N menuju tak hingga, N itu banyaknya persegi panjang. Dari 5 ke 10, 100, 1000 persegi panjang. Makin tipis-tipis. Ya. Maka delta X-nya menuju 0. Jumlahan ini, S itu akan menjadi limit. Kita buatlah. Oh, tunggu. Sebentar. Ini bisa, ini bentar. Ini kita bisa buat begini. Dia bisa dipakai S menjadi sigma. Sigma delta X. Ini daripada nulis panjang begini, boleh nggak tuh sigma? F, C, I. I-nya dari 1 sampai N. Nah, sekarang untuk baru dari sini. N menuju tak hingga, delta X menuju 0, maka S itu akan dihitung dengan menggunakan limit. Dari N menuju tak hingga, limit dari apa? Delta X dikali sigma, I-nya 1 sampai N, ini menuju tak hingga, F, C, I. Nah, itu dia.
Nah, limit inilah yang dinamakan jumlah. Berarti limit jumlah tak hingga ini secara sederhana ya, secara cepat, limit ini ketika dalam bentuk limit dia menjadi integral dari A sampai B. Karena ini kan X A sampai B ya. Kemudian ini delta FCI itu tidak ada lagi C1, C2, C3, jadi yang ada langsung Fx saja. Delta X itu berubah menjadi Dx. Jadi kalau kita mau substitusikan limit ini, Bapak boleh tulis di sini deh delta X-nya. Boleh kan, karena sifat perkalian itu komutatif, boleh kok di sini. Sigma I 1 sampai N FCI dikali delta X. Nah, ini stabilon yang ini kita stabilon ini, limit sampai sigma, ngerti? Nih, limit dari jumlahan tak hingga itu diwakili oleh simbol integral. Nah, ini. Ngerti? Limit jumlah itu diwakili oleh simbol integral. Sekarang karena ini ada C1, C2, C3 persegi panjang 1, 2, 3, 4, tidak lagi. Sekarang di dalam integral tidak ada lagi komponen-komponen ini, maka dia diganti menjadi padat. Dari 1, 2, 3, 4, 5 persegi panjang sampai sekian banyak menjadi sangat padat, Fx saja. Lalu delta X itu adalah perubahan dalam X yang agak-agak besar. Ya. Sekarang dia lebih kecil jadi ini. Nah, jadi itulah dia, si delta X itu diinterpretasikan menjadi Dx, limit jumlah itu dinyatakan dengan simbol integral, kemudian si Fc itu menjadi apa? Fx. Batas-batasnya karena memang tadi batasnya X0 dari A sampai B. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya kalau gitu limit integral itulah jumlahan. Lalu untuk mendapatkan apa? Luas. Jelas ya? Nah, sekarang kita hitung yuk. Mari kita coba hitung satu-satu. Nah, ini. Jadi seperti ini dia. Kalau kita rapiin. Nah, sekarang kita coba tengok belahan itu seperti ini. Ini jumlah areanya. Nah, sekarang mari kita sebelum masuk ke integral. Nah, ini dia. Inilah dia definisi integral tadi. Ini adalah definisi integral yang merupakan integral itu adalah sigma dari jumlah tak terhingga banyaknya persegi panjang. Sekarang kita tengok. Mari kita hitung soal di sini. Hitung luas ini. Ada soal kayak begini. Nah, ini kalau kalian ambil mencari luas area di bawah kurva, mari kita hitung kayak gini. Ini maybe dari sini sebentar ya. Nih, kita ambil yang ini. Dari James Stewart. Area under the curve. Nah, ini. Ini perhatikan. Kita mau menghitung luas kurva dari X kuadrat. Walaupun ini sudah pada tahu ini. Nih, kita mau hitung luas area di bawah kurva X kuadrat. Das. Nih, soalnya ini sekarang. Ini soal mau akan dihitung contoh, maksud contoh ya. Ini. Ya, hitung luas area di bawah kurva Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat. Gambarnya ini. Dari berapa sampai berapa? 0 sampai 1. Dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 1. Nah, ini gimana nih luasnya ini? Kita mau membagi, nah sekarang ambil
Ini kalau dari buku James Stewart ini, dia mengambil apa? Dia mau mengambil 4 atau mengambil lebih banyak? Ada nggak sini? Ini 4. Nah, kalau ambil 4, begini. Ya, kalau kita ambil yang titik tengah, taruh titik tengah ya. Sebentar loh. Ini kiri, kanan, mana tengah. Ya, gini aja dulu ya. Ambil N sama dengan, mau berapa N yang kita buat? 10 ya? Banyak 10 ya? Nah, nggak apa-apa. Oke, jawab. Ini ada 3 cara untuk menghitung luas daerahnya. Pertama, dengan yang namanya delta X itu adalah B dikurang A dibagi N. B-nya itu batas atas 1 bagi 10. Berarti 0,1. Lebar interval ini adalah 0,1. Jadi 0,1, 0,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini nggak ketemu juga begini ya. Mungkin kalau Bapak gambarkan seperti ini kali ya. Ini kalau kita gambar berarti kita ambil dari ini ya. Ini dulu ya sampelnya. Kan lebarnya 0,1. 0 ke 0,1. Dari sini 0,2. Terus sini. Dan seterusnya. Ini persegi panjang pertama, kita ambil titik tengah kedua-duanya ini. Mungkin kayak begini ya. Ini kalau ini kita ada ini kok. Ya, ada gini kok. Nih. Nih. Mungkin kurvanya kita buat seperti ini. Gila ya. Coba kita buat kayak kotak begitu. Ini dulu ya. Ini. Birunya ini aja. 2. Ini 1 ya. Nah, itu dulu ya. Kemudian yang kedua 10 kan. 10 ini yang kedua. Nah, udah nampak kan? Untung ada paintbrush ini. Ini yang ketiga. Pokoknya titik tengah ini yang ketiga dia. H ini ke sini. Turun lagi sedikit. Dah. Persegi panjang 4. 4. Ini kan nggak, mata kita nggak nengoknya pas-pas sekali semuanya, tapi anggap dia semuanya sama. Ya. Ini kelima. Ya. Sampai 10 kan? Kan bagi 10. 6. 7. 8. Wah, cukup nggak ya? Kurang. Nggak apa-apa, kita bisa menghapus. Hapus ya. Inilah dia gunanya. 9. Ini kita mau maksa lengkungnya ke sini sedikit ya. 10. Oke. Kita ambil kotak. 10. Udah siap kan? Alhamdulillah. Kita hitung. Coba ini. One by one kita hitung satu-satu. Nih. Ini kan 0. Ini 0,2.
Berarti ini nggak bersih. Nanti sih sebenarnya kalau kita udah pakai integral nggak susah. Ini deh. Terus ini ya, sini dulu 0. 0,1. Tarik terus sini. Ini 0,5, 0,6. Oke. 0,9. 1. Kan dari 0 sampai 1 tadi. Ya. Berarti kan luas area di bawah kurva ini kurva Y sebenarnya fx tadi, luas daerah di bawah kurva ini adalah jumlah dari persegi panjang ini semua, betul? Nah, tetapi kita kan mau ambil titik tengahnya, midpoint namanya nih, 1, tengah-tengahnya label kurva, 3. Ini C1, C2, C3. Ngerti? C-nya. Oke, mari kita hitung. Jadi kalau gitu, ini apa tadi? Y. Sini X. Ini panjang ceritanya nih. Panjang ceritanya nih. Y sama dengan Fx sama dengan, dah, kita potong. Nggak sangka kan kita bisa buat pakai ini, walaupun apa. Nah ini, mari kita hitung dia punya problem ini. Nah ini ya. Baru pakai Excel di sini. Nampak nanti kalian lihat ini. Nih. Ya. Berapa areanya? Ini ada R1, R2, R3. Ya kan? Area. Jadi area sama dengan, nih, mari kita hitung. Area sama dengan, kan itu kan? Terus sampai R10. Oke, jadi area, apa R1 tadi? Kan rumusnya kan gini, delta X kali ya kan, I-nya 1 sampai 10. Karena ada 10. Oke, delta X-nya berapa tadi? Ini kan F berapa? Antara 0 dan 0,1 berapa? 0,05. Antara 0,1 dan 0,2, ini kan F-nya F 0,15, betul? Ini F 0, ini kan 0,5, terus F 0, kayaknya tambah-tambah 10 kan? Nih. Dan sampai terakhir F berapa? 95. 0, oke. Hitung cepat kita. Ingat Fx-nya apa? X kuadrat, ya kan? Itu bermakna kalau yang namanya F 0,05 berarti ya enggak? Dapat. Dan F 0, katakanlah 25 pun, kalau ada 25, dan seterusnya. Nah, sekarang kita Excel-kan. Berarti pakai Excel, udah. Pakai Excel ya. Excel-kan. Excel-kan. Nih. Ini Excel-nya, apa? Jadi kita bisa pakai Excel. Ya, iya. Kita buat X ya. Ini X. Ini Fx. Mungkin Fx tengah. Kenapa tengah? Karena kita pakai titik tengah.
fx titik tengah. Ini aja ya. Titik tengah persegi panjang. Karena nanti ada nggak titik tengah? Jelas? Nah, ini. Ya. Nah, ini kita buat gini nih. Nah, kita bikin kolom. Berapa X-nya tadi mulai? Oh, 0, yang pertama kan antara 0 dan 1. Terus 0, lompatnya berapa? Delta X-nya kan 0,1. Ini di 2 ini di blok aja. Tarik. Sampai ini 1,05 kan? Ya. Punya kita kan? Baik. Paham kan? Nah, udahlah, udah punya gini kita. Berarti kita bisa hitung lagi. Oke, sekarang F titik tengah tadi kan rumusnya apa? Pakai rumus lah. Sama dengan Fx. Kan X kuadrat. Berarti yang jadi X itu kan rumus. Ini A2. Kan dia A2 tuh. Jangan 0,05-nya. Kita ngambil kepada selnya. 0,05 itu berada di kolom A baris 2. Jangan angkanya. Karena kita kan pakai Excel nih. Pangkat 0,05 kuadrat itu adalah 0,00. Konsekuensinya 0,15 kuadrat itu jatuhnya ke sini. Nggak usah lagi dibikin, nggak usah lagi kayak tadi sama dengan apa? B A3 kuadrat. Nggak usah, ini aja tahan, tarik, tahan kiri. Nah, udah. Paham? Nah, udah. Mari kita hitung jumlah. Ini nggak usah jumlah. Total. Total sebenarnya berapa? Sum. Ini kan jumlahnya ini. Karena kan ini kan fx1, fx2, fx3 tadi. Kan tadi jumlah, berarti pakai sum, auto sum. Nah, dari sini sampai sini, betul kan? Dapat kita sudah. Nah, oke, berarti kita blok lagi. Oke deh, kita dapat totalnya. Jadi kita bisa menghitung berapa banyak. Berapa pun bisa kita hitung. Nah, kita ambil. Kita take sebagai picture aja. Ini Excel-nya ini kita pindahkan ke sini lagi. Nah, ini kan Excel kan. Jadi perhitungan Excel. Apa? Nah, ini perhitungan Excel. Ya. Inilah nilai dari apa? Jadi area sama dengan delta X kali sigma FCI itu. 0,25 ini. 0,05 itu adalah tengah-tengah antara, ini kan persegi panjang 1 kan 0 sampai 0,1. Persegi panjang 2 kan 0,1 sampai 0,2. Berarti tengahnya 0,15. Persegi panjang 3 0,2 sampai 0,3, tengah-tengahnya 0,25. Antara 0,2, 0,3, 0,25. Ya kan? 0,2 tambah 0,5 bagi 2. Itulah dia midpoint. Titik tengahnya. Jelas? Jelas bingung nih. ini persegi panjang terakhir. Nih. Antara berapa kakinya? Kaki kirinya 0,9. Kaki kanannya antara 0,9 dan 0,1, 0,95 kan? Nah, itulah di tengahnya. Inilah tengahnya. Titik X tengahnya itu ini sini. Paham? Kan ketinggiannya kan panjang kali lebar. Kan lebarnya kan 0,1. Nah, oke. Sudah begitu dapat ini. Sudah. Jadi tadi delta X-nya 0,1 dikali jumlah ini semua. Ini kan sigma. Ini kan sigma. Sigma itu jumlah. Jumlah ini adalah berapa itu? 0,7
33. Ini luasnya. Paham? 0,3325. Itu kalau ambil 10 persegi panjang. Kalau lebih banyak lagi. Ini titik tengah. Adakah perhitungan dengan kiri? Ada. Kalau kita pakai kiri, sisi kiri ini. Bentar ya. Ini semua mengambil sisi apa? Left, kiri. Ini dengan N-nya 30 persegi panjang. Ini N-nya berapa? 10. Tengok ini. Sekarang soal yang sama tadi, kita hitung dengan sisi kiri. Jadi sekarang ini luas area dengan sisi kiri. Ini sekarang kita mau hitung luas area dengan persegi panjang sisi kiri. Jelas? Nih. Luas area dengan persegi panjang sisi kiri. Kalau pakai sisi kiri, tentunya sisi kiri tadi ini di gambar kita antara 0 dan 0,1 yang kiri-kirinya aja. 0, 0,1, 0,2. Ini kan kiri semua nih kan? Sampai terakhir 0, berapa? 9. Nah, itu sisi kiri. Kalau kita pakai sisi kiri. Jadi kalau kita pakai sisi kiri, berarti yang kita punya ini. Sama caranya. Maka ini kita ambil 0. 0,1, 0,2. Terus bukan yang ini enggak. Jadi sini terakhir. 0,9. Maka Excel kita tinggal diubah sedikit saja. Karena semua sisi kiri, kita pakai apa? Dari 0 kan? 0, 0,1. Terus sampai blokkan aja ini. Ini otomatis ngitung. 2,85. Lihat nih. Itu dia. Jadi kita ambil. Enak kan? Nah, mudah. Tinggal pencet-pencet aja. Enggak apa itu. Seperti itu. Ini sisi kiri. Ya. Oke, ini kan luasnya. Ini sigma apa? Sigma F CI tadi. I-nya dari 1 sampai 10. Lalu areanya delta S kali sigma CI. Berarti 0,1 kali 0,285. Coba sisi kanan. Berarti kalau sisi kanan kita ambil apa? 0,1 sampai sisi kanan berarti persegi panjangnya ini yang kanannya aja. Ini kan persegi panjang pertama kan kirinya 0, kanannya 0,1. Berarti kanan persegi panjang pertama, kanan persegi panjang kedua. Persegi panjang kedua tuh 0,1 sampai 0,2. Kanannya 0,2. Jadi bagian kanannya aja gitu semua. Tapi kalau kita cerita yang kanan, maka nanti persegi panjang itu, ini kan kiri. Kalau kiri berarti yang ini saja. Nih, ngerti nggak? Kan kiri yang nyentuh kurva. Nah, ini kiri nih. Ini kiri. Sisi kiri. Jelas? Kalau sisi kanan, sisi kiri kekurangan hitung nggak? Kekurangan hitung. Karena ada tuh daerah-daerah sini yang nggak terhitung sini. Betul? Nah, kalau sisi kanan biasanya kelebihan hitung. Tapi tidak biasa harus begitu. Ada situasi lain nanti. Tergantunglah lengkungan kurvanya. Ini sayangnya di buku ini ada nggak sisi kanan? Ini sisi kanan nggak? Right. Sisi kanan nih. Udah makin jelas kan? Ini luas area dengan persegi panjang sisi kanan. Dengan persegi panjang sisi kanan. Y-nya apa? X kuadrat. Nah, sisi kanan ini 0,1. Ini 0,1. Di sini 0, berapa? 0,2. Sini. Ini berarti F
0,3 tingginya. Ini terakhir F 0,9 dan ambil yang pelahir F1. Jadi kalian tinggal pakai Excel lagi, tinggal men-setting sisi kanan start dari 0, berapa? Dan ini 0,2. Ini. Oops. Tarik. Itu ya. Jadi sisi kanan memberi kita jawaban. Tentunya sisi tengah lebih moderat. Karena sisi tengah, sisi kanan itu kebesaran, kelebihan hitung. Sisi kecil kurang hitung, setengah-tengah, sebagian lebih, sebagian kurang. Nah, ini dia. Ini sisi kanan. Jadi ini kita peroleh, ini sigmanya. Ini sigma FCI. Lalu areanya 0,1 dikali 3,85. 0,385. Sudah jelas ya? Gitu. Nah, daripada susah-susah kayak begini, kan ribet nih. Nah, sekarang integral langsung tanpa sigma. Jadi menghitung luas area dengan integral langsung tanpa sigma. Hitung luas area tanpa sigma. Notasi sigma. Jadi kalau gitu tadi gini. Kurva tadi kan ini. Ini kurvanya. Ini kan kurva. Fx sama dengan apa? X kuadrat dari 0 sampai 1. Nah, ini dia. Nah, daerah itu kalau kita mau gini kan. Nah, ini dia, ngerti? Nah, inilah dia areanya itu apa? Integral AB Fx dx otomatis 0 1 dari, dan ini dianggap sudah bisa integral. Sudah tahu berapa nih? Batas atasnya, batas bawahnya 0. Jadi jawabannya berapa nih? 1/3 alias selanjutnya nanti ini. Jelas ya? Tidak pakai sisi kiri, sisi kanan, tapi seperti itu. Ini kalau ini enggak payah nyetetnya nih, gitu kan? Nah, seperti itulah dia. Oke. Break dulu sebentar. Nah, ini problem baru. Coba ini dari buku referensinya dari buku ini ya, Paul Dawkins. Sebut semua. Coba estimate the area between curve ini X pangkat 3 tambah 5 kurang 5 X kuadrat tambah 6X tambah 5 dari 0 sampai 4. Sebagian pakai sisi kiri, sebagian tengah, sebagian kanan. Silakan. Dengan mengambil N-nya berapa? 5. Kalau N-nya 5, itu artinya daerah dari 0 sampai 4 dibagi 5 persegi panjang. Akibatnya delta X-nya berapa? Rumusnya ini. B-nya 4, A-nya 0, 0,8. Berarti pertama dari 0 sampai 0,8, 0,8 sampai 1,6 gitu ya. Nah, coba silakan buat. Catat dulu apanya ini. Rumusnya. Buat rumusnya dulu. Silakan. Formula dulu. Jadi
Jadi sebenarnya kalau kita mau buat lagi, kita buat dari 0 ini ya. Kita tambah insert column lagi. Ini kan interval. Pertama dari berapa kita? 0 sampai terus lagi 0,8 hingga ya tambah 0,8 lah. 6 1,6 3 tambah 0,8 kan itu 2,4 terus kan tabel kalian 3,2. Udah. 4,0 ya. Tengok ini kan cuma 5. Itulah makanya dibilang 5 subinterval ya. Kita hapus saja. Nih. Lalu value-nya kita atur belakangan. Nah, ini interval. Lalu di sini titik kiri, sisi kiri. Kita tambah lagi beberapa tengah, kanan ya. Kiri, tengah, sisi tengah. Oke, berarti di sini fx apa? Fx sisi kiri. Ini nilai fx sisi tengah. Nah, itu kan kita akan kirim semua. Fx ya nanti sisi kanan. Ya. Kita kita tabelkan semua. Ini kita bikin total ya. Ini total. Sisi kiri apa tadi? Sisi kiri yang ini 0,8. Ayo semua kalian hitung ya. Pak, coba kalkulator. Nah, terus tarik sampai sini. Nah, buat kayak gitu yang kiri. Masukkan. Nanti kalian yang kiri letak ini hitungan kalian sini berapa? Yang tengah antara 0 sampai 0,8 tengah-tengahnya. Ya, bagus. Tambah 0,8 1,2 kan? Itu aja kan kelipatan 0,8 kok. Ya. Sisi kanan kan ini 0,8 1,6. Jadi kalau dengan ada begitu kita mudah nih. Kayak gitu. Nah. Kok jadi gini? Oh, banyak spasi ya. Pantes lah. Dah. Ya kan? Silakan. Nah, kalian rapikan. Coba. Rapikan. Hitung di kalkulator semuanya. Silakan. Yang kiri nih. Sisi kiri discolor. Kuning. Kawannya kiri nih. Oh ya. Kenapa yang kanan? Ya dia. Dia kanan. Hah? Ada aneh? 0,8 1,6. Oh iya. Berarti ini nggak dianggap. Ada spasi dia. Ada ganjil. Ya. Nah, coba. Kemudian sisi tengah kita blok, kita warnanya kita biar biru. Ini tengah satu warna lah dia. Ini sisi kanan. Hijau. Hijau. Ini. Nah. Nah, lanjut. Inilah semua. Gunakan kalkulator. Dan ingat tadi fungsinya apa?
Fungsi fx-nya apa tadi di soal kita? Ini fx-nya. Kita taruh lagi sini. Fx dalam kasus ini dia. Ya, rumusnya buatlah. Masukin. Paling enak sisi kiri ini yang 0. Ada ini 0, 0, 0, 0. 5. Kan itu kan? Ya, cukuplah Bapak, cuma itu aja bantunya kan. Nah, sisi tengah pakai Excel. Ini tengah. Berarti apa ini? Apa rumusnya? Ini dikali pangkat berapa dia? Pangkat 3. 5 kali C2 lagi. Pangkat 2. 6 C2 lagi, ya kan? Ini dia. Baru tarik. Ini dia. Ya. Sisi kanan sama dengan ini pangkat 3. C D. D2 pangkat kalian gimana? Nih. Nih. Sisi kiri gimana? Belum dapat? Ayo. Langsung ya. Berarti B2. Pangkat 3. 5 kali B2. Enggak kali nih. Ini pangkat nih. B2 pangkat 2. Tambah 6 kali B2 tambah 5. Ini kan? Tarik. Ini dia. Kita menjumlahkan 3 ini kan, betul nggak? Ini nih. Ini kita tambahkan kan? Nah, total ini pakai auto sum aja nih. Ya. Untuk yang ini nggak usah diulang lagi. Ini tarik ke kanan. Berarti ini 28,2. Areanya berapa? Kali 0,8. 0,8 kali 28,2 ini aja. 22, ya. Jadi kali ini 28,96. Ya. Ini dah karena ini udah benar, dihapus saja. Dihapus. Oh, iya. Ini berarti kalau kita letakkanlah sini 0,8, letaknya 0,8. Boleh kok gitu. Supaya nanti menghitungannya gini, sama dengan 0,8, ini kan? Kali nih. Ya kan? Tarik oleh saya. Sama dengan ini. Kali ini. Sama dengan gitu. Ini luasnya tengah. Jelas. Dan ini areanya. Mungkin kalau ya
Kita ambil nah, ini ketiga-tiganya ini dinyatakan nih. Ini dia. Nah, ini tabel yang kita hasilkan dari Excel yang mewakili kiri, kanan, tengah, terbalik. Ini sini aja. Ya, kayak gitu loh. Ini kiri. Iya kan? Sisi kiri. Sisi kiri. Sisi tengah. Sisi kanan. Oke, sekarang soal ini solusi dengan pengintegralan langsung. Jadi solusi dengan integral langsung. Seperti apa? Jadi kalau kita integralkan langsung kurva ini soalnya nih. Nih, dengan integral langsung kita punya jawab seperti ini. Nah, nengok. X pangkat 3 kurang 5X kuadrat tambah 6X tambah 5. Nah, ini dari 0 sampai 4. Jadi area ini dia. Jadi kalau kita mau cerita areanya ini dia. Nih, area integral dari 0, 4, dan ini sama dengan itu dia. Jawabannya 5/3 tambah 3X kuadrat. Boleh juga sih. 4, 0. Nah, itu dia. Masuk. Batas ya, dari 0 sampai 4. Nah, suatu solusi dengan Wolfram alpha memberi kita hasil seperti ini. Tengok. Nih, Wolfram ke back. Oke, ini mat input, ini kan gini nih. Kan itu. Masuk ke sini. Ada nggak integral? Klik ini. Tulis 0. 4. Kasih kurung buka sini. Soalnya X pangkat 3 kan? Kasih gini. Biar enak. Oke, letakkan lagi di sini.
5 X pangkat 2 nih. Terus 6X tutup kurung D-nya, enter. Nih, potong. Dua prima, 333. 25,33. Ini tulis ini. Maybe kita tulis kayak gini. Ya. Ya. Tolong ya. This is oke. Nah, ini is a solution produced by Wolfram alpha. Siap? Ya, oke. Baik. Sudah cukup. Iya. Oke, jadi ini sudah membahas ya tentang integral. Kita lanjut lagi nanti pada video tema yang lainnya. Demikian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.